Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita sama-sama akan merenungkan tentang serahkan pekerjaan kita kepada Tuhan. Terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai dengan 25, tapi saya akan membaca ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk istirahat malam. Kami pagi ini boleh bangun dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, dan terus menyadarkan kami untuk hidup dengan benar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika hendak melayani dan memikirkan lagu-lagu yang akan dimainkan oleh saya maupun teman-teman musik lainnya, saya selalu menghadapi suatu tekanan Bapak Ibu bahwa permainan musik saya ini sama-sama aja, chordnya larinya bisa ditebak kemana setelah C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Nah, ada banyak hal yang membuat saya khawatir, akankah anak-anak ini bisa bervariasi di dalam bermusik, atau mereka hanya sekedar menjalankan tugas karena dipaksa orang tuanya dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang menantang bagi saya Bapak Ibu, ada kecemasan yang membuat saya nanti kalau kita tidak bervariatif, jemaat dibawa untuk memuji Tuhan itu menjenuhkan, membosankan. Nah akhirnya saya memulai diri saya untuk memaksa diri saya untuk dalam setiap pujian ada sesuatu yang biasa, kemudian semakin progresif, naik alunan variatif chordnya dan lebih memuncak di akhir lagu supaya jemaat juga bisa dihantar untuk menyembah Tuhan dengan baik. Nah terkadang Bapak Ibu di dalam pekerjaan kita pun kita juga memikirkan sebenarnya kecemasan ini bersikap pribadi kita yang mau dipuji karena pekerjaan kita baik, atau kita benar-benar mengerjakan pekerjaan itu dengan tulus seperti untuk Tuhan. Nah untuk menjawab kecemasan itu Bapak Ibu mengenai pekerjaan, Paulus itu memberikan perintah yang dapat dipercaya. Dalam surat kepada jemaat di Kolose, dia akan mendorong orang percaya untuk tidak bekerja demi diakui oleh orang lain, melainkan hanya diakui oleh Allah saja. Nah, seorang rasul berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu, kita ini seringkali terjebak ya di dalam pekerjaan kita ini. Kita ini hanya mencemaskan diri kita supaya kita ini dipandang orang yang pintar, dipandang orang yang bijaksana, berwibawa, dipandang sebagai orang yang bisa berkualitas dan bermutu di dalam mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan. Tetapi Bapak Ibu, jauh di dalam lubuk hati kita, apakah kita ini mengerjakan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, atau kita ini sungguh-sungguh mempersembahkannya kepada Tuhan? Nah Paulus ini mengingatkan kita supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu kita serahkan kembali, kita berikan kepada kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan bekerja dan berkarya di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Nah perkataan Paulus yang bijaksana ini mengajarkan kita agar berhenti berjuang untuk dipandang baik oleh atasan duniawi kita. Nah tentu saja Bapak Ibu, kita ini menghargai mereka sebagai sesama manusia dan berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Namun Bapak Ibu, kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, dengan meminta Tuhan untuk memimpin dan mengurapi pekerjaan kita bagi Dia, maka Bapak Ibu niscaya pekerjaan kita, usaha kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah lalu apa upah kita? Nah tekanan pekerjaan kita Bapak Ibu dapat menjadi ringan dan tugas-tugas kita ini bisa dituntaskan karena kita ini bersandar kepada Tuhan, karena kita ini menyerahkannya kepada Tuhan. Kita sudah melakukan usaha kita, hasilnya Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menopang kita.
Lebih dari itu Bapak Ibu, suatu hari nanti kita akan mendengar bahwa Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, baik sekali segala karya dan pekerjaan yang engkau lakukan demi namaku. Nah Bapak Ibu, perlu kita renungkan, di dalam pekerjaan kita Bapak Ibu, tekanan apa yang kita rasakan? Apakah kita ini menyenangkan orang lain, diri sendiri, atau benarkah di dalam pekerjaan kita ini menjadi lebih baik ketika kita menyerahkannya, meletakkannya kepada Tuhan yang sanggup memberikan kita karya-karya baik di dalamnya. Maka Bapak Ibu belajar untuk kita bisa menyerahkan segala kecemasan kita, segala karya pekerjaan kita ini di dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang menyempurnakannya dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi hasil karya kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa setiap hasil kerja keras kami, hasil jeripaya kami, usaha kami, Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang meletakkan segala hasil karya baik bagi setiap kami. Tuhan, kami mempercayakan segala pekerjaan kami, segala kehidupan kami, segala kesehatan kami, dan juga keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan yang boleh menolong setiap kami, Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami, agar kami ini tidak berjalan menurut pemikiran kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berjalan di depan kami, karena kami membutuhkan tuntunan dan arahan dari Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai jumpa.